Makeup lagi murah banget. Ih, sumpah murah banget. Ngapain tuh? Biasa lagi buka all shop, mau belanja. Duit dari mana? Kan gua kan ini bulan Ramadan, jarang gitu kan jajan-jajan gitu. Jadi ya paling duitnya cuma buat cekot-cekot aja. Terus nanti juga duit THR juga buat cekot gitu loh. Ih, sayang banget tuh duit THR-nya. Mending dipakai buat beli saham atau nggak reksadana. Nggak mau ribet, lagi pula kan itu ada bunganya. Oh, riba gitu maksudnya? Iya riba. Kan ada value syariahnya. Masa sih? Jangan, Nadia juga belum tahu nih apa itu pasar modal, pasar uang, sama reksadana. Masa sih? Itu apa? Hari gini belum kenal yang namanya pasar uang, pasar modal, sama reksadana. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Nah, produk yang pertama dari pasar modal itu namanya saham. Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan baik warkat ataupun tanpa warkat gitu. Tapi dari saham itu ada keuntungan dan kerugiannya nggak? Pasti ada dong. Nah, yang pertama itu ada yang namanya dividen. Pernah denger nggak yang namanya dividen? Tahu tuh, pernah dengar. Dividen itu jadi keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham itu bukan sih? Nah, iya benar. Terus yang kedua ada yang namanya capital gain. Nah, capital gain. Nah, kalau capital gain itu pernah denger juga nggak namanya? Pernah. Coba ya, aku coba kasih tahu ya. Jadi capital gain itu ini bukan sih. Jadi setelah mendapatkan hasil, perusahaan itu membagikan kepada pemegang saham. Nah, iya, selisihnya tuh misalkan nih ya, jual saham harganya 1.000. Habis ini kita punya saham 1.000 kan. Pas awal-awal beli tuh 1.000. Habis itu nanti kita jual lagi harganya 1.400. Nah, kan ada selisihnya tuh berapa? 400 kan. Nah, 400 itu buat kita. Oh, itu keuntungannya. Berarti ada kerugiannya dong? Ada dong. Apa tuh apa? Nah, kalau kerugiannya itu juga ada dua. Ya, itu tadi kan ada kalau keuntungan capital gain. Nah, kalau yang di kerugian adanya capital loss. Nah, kebalikan dari capital gain, kalau misalkan kita nih, tadi kan kita punya 1.000. Habis itu kita ngejual saham itu harganya 700. Berarti kan ada selisih 300. Nah, itu yang jadi kerugian buat kita. Habis itu juga ada risiko likuiditas, yaitu misalkan kalau tiba-tiba perusahaannya bangkrut gitu. Nah, nanti itu kan bangkrut, nanti hasilnya itu nanti di akhir buat kita gitu. Aku jadi tertarik deh sama saham ini. Nah, jadi udah kebuka kan nih pikiran tentang saham. Oke, Coba kali ya. Oke deh. Dari Ido, sini Ido. Hai. Boleh tolong jelasin Gimana? nggak sih ke Nadia nih, dia kurang paham nih sama pasar modal, pasar uang, sama reksadana. Oke, jadi salah satu produk dari pasar modal adalah obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi dalam waktu periode tertentu. Oh, berarti tadi ada saham sama obligasi. Obligasi dari sisi penerbitnya itu ada 3. Ada dari corporate bonds yang biasa dikeluarin oleh perusahaan-perusahaan. Ada dari government bonds yang biasa dikeluarin juga dari pemerintah atau dari BUMN. Ada municipal bonds yang dikeluarin oleh pemerintah daerah untuk membantu proyek-proyek yang ada di daerah tertentu. Oh, gitu. Terus produk yang ketiga apa nih? Tadi kan dijelasin kalau misalkan ada saham, ada obligasi. Terus apa nih yang ketiga? Yang ketiga ada reksadana. Sesuai dengan peraturan pasar modal Perundang-undangan nomor 8 tahun 1995, pasar modal adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mana dananya itu dikumpulkan ke dalam portofolio efek
oleh manajer investasi. Seperti itu. Melalui reksadana juga masyarakat dapat berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan terkemuka oleh manajer investasi ini, yang dimana apabila perusahaan tersebut berkembang, maka keuntungannya bisa dirasakan oleh para masyarakat modal yang menghimpun dananya di reksadana tersebut. Gitu. Dan di reksadana juga ada dua, Apa tuh, ada apa aja? reksadana konvensional dan reksadana syariah. Oh, kalau yang syariah pasti yang agama-agama gitu ya. Betul. Syariat Islam. Sesuai dengan konsep syariat Islam, reksadananya tidak akan keluar dari syariat Islam yang mengarah kepada haram. Gitu. Nah, dari yang ketiga kalian jelasin itu kan tadi ada saham, obligasi, sama reksadana. Nah, menurut kalian untuk Gen Z ini lebih cocok kemana ya? Kalau aku pribadi sih sebagai Gen Z kayaknya lebih ke reksadana deh. Soalnya tadi apa yang dijelasin sama Rido itu kan reksadana menghimpun dana ya. Otomatis kalau kita mau beli reksadana itu lebih murah daripada saham, Nat, gitu. Jadi kataku sih duitnya better dipakai buat beli reksadana aja deh daripada check out Shopee, ya nggak? Iya, yang bener aja. Rugi dong. Nice. Kalian sendiri pernah dengar tentang pasar uang nggak? Oh, pernah tuh, pernah. Lalu beda dengan pasar uang itu apa? Gimana, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Tahu sih, tapi Nadia sendiri gimana? Kalau aku ya, kalau yang aku tahu pasar uang itu sih kayak deposito sama giro gitu. Nah, kalau misalnya pasar modal itu ya kayak tadi dijelasin, saham, obligasi, sama reksadana. Oh iya sih benar. Tapi kalau menurut aku ya, namanya juga pasar ya, tempat berdagang gitu. Tapi bedanya di sini ya, kalau misalkan pasar uang ya surat-surat berharga kayak gitu. Terus kalau misalkan pasar modal yang tadi yang tiga itu gitu. Terus kalau buat perbedaannya ya, perbedaan di jangka waktunya. Yang pertama, kalau pasar uang itu dia lebih pendek jangka waktunya. Kalau misalkan pasar modal itu lebih panjang gitu. Terus yang kedua yaitu produknya tadi kan dijelasin juga sama Nadia. Terus juga ada resikonya gitu. Nah, yang pernah dengar nggak yang namanya high risk high return? Oke, pernah. Ya kan. Nah, kalau misalkan tadi kan return yang dari saham itu kan lebih besar kan. Tapi Iya. juga pasti ada risknya kan. Nah, juga sama kayak pasar uang gitu, low risk low return gitu. Terus itu juga kalau misalkan si pasar uang ini itu dia dinaungi oleh bank sentral. Di bank sentral kita apa? Bank Indonesia kan. Indonesia, Nah, BI. kalau misalkan pasar modal yaitu OJK gitu. Terus buat mekanismenya gimana tuh, Rido? Nah, mekanisme transaksi di pasar modal untuk saham dan obligasi itu ada dua. Transaksi saham dan obligasi pada pasar perdana dan ada pada pasar sekunder. Pada saat pasar perdana, investor membeli pada saat dilakukan pertama kali IPO. Lalu dana dari investor langsung masuk ke emitmen dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Gitu. Itu yang perdana. Itu yang perdana. Oh, yang tadi satunya sekunder? Nah, pada saat pasar sekunder, investor itu mengisi form pemesanan. Oh, habis diisi formnya diapain tuh? Nah, lalu masuk ke dalam rekening dana nasabah. Oh, disetor gitu. Ya, disetor ke rekening dana nasabah. Nanti di form itu dikumpulkan di Biro Administrasi Efek. Oh gitu. Jadi ada dua ya? Ada dua. Tadi ada perdana Dan sama sekunder. sekunder. Oke deh, makasih ya Do atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, duluan ya. Dadah. 2 hours later. Hai kalian. Join. Udah lama nggak ketemu. Iya ya Allah. Iya. Ya Allah. Kita lagi bulan Ramadan juga ya. Iya. Jadi sibuk masing-masing. Sini tadi kan kita habis ngejelasin pasar modal. Lagi ngejelasin pasar modal gitu loh. Nah, si Budol tadi udah ngejelasin kan produk pasar modal itu ada saham, obligasi, sama reksadana ya. Nah, dari ketiga produk pasar modal itu kalian pernah dengar nggak sih ada lagi yang namanya efek derivatif? Oh, nggak tahu tuh. Nah, jadi gue jelasin ya. Dari yang gue tahu, efek derivatif itu adalah perjanjian penukaran pembayaran
yang nilainya berasal dari produk turunan. Nah, keuntungan dari derivatif ini yaitu sangat tergantung pada kinerja aset yang berasal dari spot market. Nah, pengertian dari efek derivatif ini yaitu efek turunan dari efek utama yang berasal dari penyertaan maupun utang kayak gitu. Nah, jasa-jasa dari pasar modal itu apa? Nah, kalau misalnya jasa-jasa dari pasar modal yang aku baca ya nih, jadi pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan pendanaan efek. Jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal itu menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan tentunya. Gitu. Oke. Nah, di pasar modal itu kan pasti ada peraturan-peraturannya tuh. Nah, menurut kamu nih, apa sih peraturan-peraturan yang ada di pasar modal gitu? Nah, yang pernah aku tahu tentang peraturan-peraturan pasar modal itu ada di Undang-Undang Dasar Nomor 8 tahun 1995 yang dimana isinya itu tentang pasar modal. Nah, pasar modal itu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum. Nah, yang dimana itu ada bab-babnya kan. Nah, ada di bab pertama itu tentang ketentuan pengetahuan umum gitu, ketentuan umum. Yang dimana isinya itu tentang definisi, pengertian, ketentuan tentang aktivitas di pasar modal itu. Nah, terus selanjutnya ada bab 8 yang dimana isinya itu tentang profesi penunjang pasar modal. Yang dimana itu tuh isinya kayak persyaratan atau ketentuan untuk mengikuti pasar modal di situ. Nah, terus yang terakhir itu ada bab 2 yang dimana isinya itu tentang pengawas badan pasar modal. Nah, itu isinya kayak ada pembinaan, pengawasan, dan ketentuan di kegiatan sehari-hari di pasar modal gitu. Kita kan udah tahu sendiri pasar modal itu apa. Lalu untuk perkembangan dan sejarah dari pasar modal itu apa? Nah, ini aku jawab ya, aku jelasin juga. Dari perkembangan dan sejarah pasar modal itu dimulai dari tahun 1912. Yang dinamakan itu asosiasi perdagangan efek gitu. Nah, itu ada di Jakarta pada tahun itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1977 itu pasar modal dibuka lagi oleh Presiden Soeharto. Nah, yang dimana namanya jadi Bursa Efek Jakarta. Nah, kalau misalnya kita mau kerja di pasar modal itu, profesinya apa aja sih? Nah, profesi yang ada di pasar modal itu banyak. Ada yang namanya konsultan hukum, notaris, terus akuntan publik, dan profesi lainnya. Aku mau nanya dong. Apaan tuh? Isu-isu sekarang ini tentang pasar modal itu apa sih? Oh, kemarin baru banget aku baca nih. Kalau misalkan ada isu diprediksi bahwasannya ada pertumbuhan yang positif di reksadana syariah pada bulan suci Ramadan tahun ini nih, Ren. Wow, seru banget. Kan? Terus gimana tuh? Nah, nanti kita bakal ngebahas apakah emang di bulan Ramadan aja, kalau misalkan di bulan Idul Adha itu kenapa gitu. Terus juga kita akan ngebahas efek dari bulan Ramadan ini terhadap reksadana syariah. Terus juga kita akan ngebahas dari sisi psikologisnya nih, Ren. Wow, gitu. menarik banget nih. Ya kan? Nah, terus kebetulan juga sekarang ini kita kan bulan Ramadan juga. Nah, jadi relate banget kan sama kita. Makanya pantengin terus videonya. Baik, karena kelompok kita akan mengangkat isu mengapa reksadana syariah diperkirakan oleh para ahli akan tumbuh positif. Sebelum lanjut ke situ, izinkan saya untuk memperjelaskan lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Bagaimana cara sistem pengoperasiannya? Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam seperti Al-Quran dan Hadis serta para
serta ijma atau qiyas. Lalu apa saja transaksi dalam keuangan lembaga keuangan syariah? Transaksi di lembaga keuangan syariah itu menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, serta qard atau pinjaman. Nah, untuk apa transaksi seperti itu? Akad-akad ini menggantikan sistem bunga yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Dan yang selanjutnya ada investasi halal di lembaga keuangan syariah. Di lembaga keuangan syariah tetap boleh untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang halal, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama seperti alkohol, judi, atau yang lain-lainnya. Dan juga riba tidak boleh untuk diinvestasikan. Lalu lembaga keuangan syariah sendiri juga punya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi operasional terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan ini terdiri dari para ahli di bidang syariah dan bidang ekonomi Islam. Lalu untuk jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya. Lalu yang terakhir, isu-isu apa saja yang dihadapi atau tantangan apa saja yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Di dalamnya itu ada standarisasi produk dan akad. Belum adanya standar yang baku yang diterima secara global terkait produk akad dan syariah, sehingga terjadi perbedaan interpretasi antara lembaga keuangan syariah di negara A dengan negara B. Lalu sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusianya sendiri masih dibilang kurang tenaga ahli untuk memahami secara komprehensif prinsip-prinsip syariat di lembaga keuangannya sendiri. Lalu regulasi dan pengawasannya, regulasi dan pengawasan yang berbeda-beda di setiap negara dapat menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah secara global. Lalu ada likuiditasnya, terbatasnya instrumen keuangan syariah dan inovasi produk. Ada tantangan dalam mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat bersaing dengan produk konvensional. Lalu ada edukasi dan literasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk lembaga keuangan syariah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Jadi salah satu instrumen dari pasar modal adalah reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, perkembangan dari reksadana ini sangat dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jenis reksadana yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Salah satunya adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini muncul di Indonesia pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Tujuan dari reksadana syariah ini yaitu untuk para investor yang ingin menghimpun dananya secara syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9 A13 yang didefinisikan sebagai pengelolaan reksadana ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, reksadana syariah ini dapat berupa, yang pertama ada reksadana syariah pasar uang, yang kedua ada reksadana syariah pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana syariah saham, yang keempat ada reksadana syariah campuran, yang kelima ada reksadana syariah indeks, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke isu prediksi pertumbuhan yang positif reksadana syariah pada bulan suci Ramadan tahun ini nih. Jadi, bulan Ramadan ini bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada 1-10 hari, yang kedua itu 11-20 hari, dan terakhir 21-30 hari nih. Nah, seperti apa yang kita lihat, Ramadan ini kan banyak kegiatan sosial nih yang terjadi, yang otomatis akan meningkatkan interaksi antar sesama. Habis itu, saat Ramadan juga umumnya manusia akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang otomatis akan
menimbulkan rasa ketenangan nih gitu. Nah, perubahan emosional ini memungkinkan seseorang itu memutuskan untuk berinvestasi karena efek dari bulan Ramadan ini nih. Lalu selanjutnya kita juga bisa berkaca dari tahun 2023, which is tahun lalu, yang dimana tahun lalu Ramadan ini jatuh pada bulan Maret hingga April nih guys. Nah, pada bulan April itu NAB atau nilai aktiva bersih dari reksadana syariah ini mengalami kenaikan yang awalnya 42 miliar hingga 43 miliar ini. Nah, angka ini juga masih terpaut jauh gitu dengan reksadana konvensional. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, khususnya anak muda, sudah sepatutnya untuk berani terjun nih ke dunia pasar modal. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Iya Kak, sharing-sharing aja sih Kak, mau minta sudut pandang Kak Reza gimana gitu. Oke. Ya. Oke, Kak Reza mau tanya nih Kak, Kak Reza ini pernah ini nggak Kak, coba investasi di saham atau reksadana gitu Kak? Kalau misalnya secara umum sih pasti pernah ya, karena sekarang kan aku kerja di sekuritas ya. Jadi memang untuk kerjaannya dan skopnya itu mewajibkan aku untuk transaksi dan untuk investasi juga. Dan kalau misalnya untuk awalnya juga udah lama banget sih untuk terjun di pasar modal seperti investasi saham, reksadana, obligasi dan lainnya. Itu aku sudah cukup lama sih di pasar seperti itu. Oke, kalau misalkan coba reksadana syariah udah pernah belum nih Kak? Nah, kalau misalnya untuk coba aja ya, kalau misalnya untuk coba aja aku udah pernah. Nah, kalau misalnya reksadana sendiri kan sebenarnya dibagi menjadi 4 ya secara garis besar. Ada yang namanya reksadana pasar uang, ada namanya reksadana pendapatan tetap, ada yang namanya reksadana campuran, dan juga ada yang namanya reksadana saham. Nah, kalau misalnya untuk spesifik yang syariah itu, ya tentu aku udah pernah sih untuk ngerasain keempat-empatnya seperti itu. Oke, berarti coba aja gitu udah pernah ya Kak. Terus gimana sih Kak experience atau pengalaman dari Kak Reza ini after nyoba reksadana syariah gitu? Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu Kak dari reksadana yang konvensional sama yang syariah? Gitu. Oke. Kalau misalnya kita bicara terkait perbedaan antara reksadana yang konvensional sama syariah, tentu perbedaannya kan pertama ada di mekanismenya dan isi-isi atau underlying dari reksadana tersebut. Contoh, kalau misalnya mekanisme dari konvensional kan biasanya mereka akan menjalankan sistem dan mekanisme sesuai dengan konvensional. Bedanya kalau misalnya yang syariah ya mereka akan sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI secara syariah dan sebagainya. Nah, itu juga akan berbeda terkait underlying-nya nih. Kalau misalnya aku lihat sih untuk reksadana syariah biasanya underlying-nya itu akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kalau kita bicara tentang RDPT, pendapatan tetap, itu kan kalau konvensional biasanya isinya itu ada deposito sama obligasi. Nah, kalau misalnya di reksadana pendapatan tetap yang syariah, biasanya itu mereka akan underlying-nya itu atau top holdings-nya biasanya akan berisi seperti sukuk-sukuk. Sebenarnya kan jenisnya atau mekanismenya sama ya antara sukuk sama obligasi. Cuman kalau misalnya sukuk kan secara spesifik dia syariah dan menggunakan akad yang bagi hasil dan sebagainya gitu ya. Jadi secara garis besar sih perbedaannya ada di dua hal tersebut. Nah, kalau misalnya untuk return atau pengembalian, so sejauh ini menurut aku nggak ada yang terlalu signifikan sih untuk return ataupun pengembalian, karena memang untuk jenis reksadana ini kan kalau bisa kita lihat dari tingkat resikonya medium. Biasanya mereka akan sejalan aja gitu, akan lebih bergantung terhadap faktor-faktor makroekonomi dan sebagainya. Seperti itu sih. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Jadi kan reksadana syariah ini kan dinaungi oleh lembaga keuangan syariah ya Kak. Nah, Ya. Bagaimana sih tanggapan Kak Reza ini mengenai lembaga keuangan syariah tersebut ya? Oke, untuk tanggapan lembaga keuangan syariah yang menaungi reksadana syariah seperti itu ya. Sebenarnya sejauh ini ya, kalau misalnya untuk terkait tanggapan, setahu aku tidak ada permasalahan sih terkait lembaga keuangan syariah yang menaungi reksadana syariah yang ada di Indonesia. Kan kalau misalnya teman-teman tahu, sebenarnya reksadana itu kan banyak dijual di berbagai tempat ya. Misalnya di sekuritas ada, di lembaga apert agen penjual reksadana ada, di perbankan juga ada. Lalu juga kalau nggak salah di beberapa e-commerce ya sekarang Tokopedia itu ngejual reksadana loh. Jadi memang untuk reksadana ini memang pasarnya lebih luas dibandingkan saham. Kalau saham teman-teman tuh kalau misalnya mau beli saham hanya di sekuritas saja. Tapi kalau misalnya di reksadana teman-teman bisa beli di e-commerce dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk permasalahannya selama ini sih nggak ada ya permasalahan terkait lembaga-lembaga yang menaungi reksadana syariah. Paling resiko yang ditemukan sih Kak, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya resiko reksadana syariah sama sih sama yang konvensional seperti penurunan harganya ataupun likuiditasnya ataupun resiko-resiko yang lainnya yang dialami serupa dengan konvensional tersebut. Jadi kalau menurut aku untuk lembaga keuangan syariahnya sih nggak ada masalah apa-apa ya. Oke Kak. Oke, jadi selanjutnya kan kita juga sempat nemuin nih Kak ada artikel kalau misalkan reksadana syariah ini bakal tumbuh positif gitu Kak di bulan Ramadan ini gitu. Terus menurut Kak Reza sendiri kira-kira apa sih Kak gitu penyebab dari reksadana syariah ini yang tumbuh positif gitu di bulan Ramadan ini Kak? Nah tadi kan aku sempat baca ya terkait pertanyaan kalian terkait pertumbuhan positif reksadana syariah untuk di bulan puasa ya.
Aku juga baru tahu kalau misalnya reksadana syariah itu punya chance yang lebih positif ketika bulan puasa dan sebagainya. Karena yang aku pahami ya, yang aku pahami untuk kenaikan dan penurunan reksadana tersebut itu akan disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya yang pertama adalah makroekonomi teman-teman semua. Jadi misalnya gini, kita bicara spesifik misalnya ada reksadana saham syariah. Nah, yang menyebabkan reksadana saham syariah itu naik dan turun, positif dan negatif, biasanya akan didasari oleh kenaikan dan penurunan di saham-saham yang mereka jadikan top holdings. Ya kan? Jadi kan kita beli reksadana syariah itu di dalamnya kita beli saham-saham syariah. Jadi kalau misalnya saham-saham syariah tersebut turun di market atau di pasar, reksadana syariah itu akan turun juga. Dapat poinnya? Nah, penyebabnya apa turun? Mungkin bisa jadi karena ada reksadana syariah, sahamnya isinya ada saham-saham perbankan, misalnya ada BRIS dan sebagainya. Oh, ternyata laporan keuangan BRIS itu turun dan sebagainya, sehingga BRIS-nya itu turun. Nah, sehingga reksadana yang membeli si BRIS ini akan turun juga. Nah, itu disebabkan oleh faktor si sahamnya tersebut. Terus juga kita bisa lihat sekarang kan ada yang namanya suku bunga ya. Kalau misalnya suku bunga itu naik, biasanya reksadana, biasanya obligasi, biasanya saham itu akan turun karena cenderung orang-orang itu akan mengalihkan dananya ke tempat yang lebih aman. Tempat yang lebih aman itu apa? Misalnya deposito, tabungan dan sebagainya. Nah, hal itu yang membuat banyak yang jual sahamnya, jual reksadana syariahnya itu ke deposito, lalu saham dan reksadana itu akan turun. Seperti itu. Jadi menurut aku untuk kenaikan dan penurunan reksadana itu memang didasari oleh hal supply and demand dan biasanya akan dikorelasikan dengan beberapa faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, terus juga dari laporan keuangan perusahaannya dan sebagainya. Nah, balik lagi ke pertanyaan pertama tadi terkait di bulan puasa sebenarnya positif atau enggak sih, Kak? Secara data aku nggak punya data ya, nggak punya data apakah positif atau enggak. Namun kalau misalnya ada artikel yang bilang hal tersebut, aku bisa bilang bahwa mungkin bisa jadi dengan kenaikan antusiasme masyarakat ya terhadap bulan suci Ramadan yang ada korelasinya terkait syariah-syariah seperti itu ya membuat memang bisa jadi banyak masyarakat ataupun investor yang membeli reksadana tersebut sehingga harganya akan naik. Dan selain itu juga di bulan suci Ramadan kan ada yang namanya THR ya. Jadi kita balik lagi hukum kenapa reksadana itu naik dan turun bisa jadi karena supply and demand. Ketika demand-nya itu banyak orang yang beli reksadana atau saham, itu sahamnya akan naik. Nah, kalau misalnya orang banyak dapat THR, dapat uang dari pekerjaannya, dari kantornya dan sebagainya, ya itu ada kemungkinan bahwa konsumsi tingkat daya beli masyarakat akan naik juga. Bisa jadi dia dapat THR terus dia dibeliin reksadana ataupun dibeliin saham sehingga sahamnya itu naik. Jadi mungkin aku nggak tahu ini datanya ada atau enggak, tapi menurut aku kalau misalnya dikorelasiin bisa jadi dengan adanya THR, dengan adanya makroekonomi yang mendukung, dengan adanya juga konsumsi masyarakat di bulan puasa dan orientasi masyarakat di bulan puasa yang cenderung syariah bisa jadi akan membuat positif sih reksadana seperti itu. Oke, cukup jelas Kak, aku nangkep ini ya, tentang tadi apa yang dijelasin sama Kak Reza. Terus menurut Kak Reza sendiri ini kan di bulan suci Ramadan kan pasti kan umumnya orang-orang itu kan deketin diri sama sama yang maha kuasa gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Reza apakah kalau misalkan berinvestasi itu ngaruh nggak sih Kak sama psikolog kita? Misalkan psikolog kita kan psikologis kita lagi bulan Ramadan ini kan positif ya Kak. Nah, apakah itu juga ngaruh nggak sih Kak kalau buat orang berinvestasi gitu? Oke, pertama ya aku jawab berdasarkan data. Kalau misalnya berpengaruh terhadap diri, kita berpengaruh terhadap market dulu ya, ataupun pasar modal secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya kita tarik data 5 tahun terakhir teman-teman semua, setiap bulan puasa itu ada korelasinya loh terhadap transaksi dan kenaikan bursa saham ya khususnya ya. Karena biasanya setiap bulan puasa ataupun bulan Ramadan biasanya transaksi di pasar saham itu akan turun. Aku nggak tahu kenapa alasan pastinya kenapa transaksi itu turun. Mungkin bisa jadi karena memang fokus dari investor itu akan lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa mungkin ya. Ataupun bisa jadi bahwa ketika bulan puasa itu jam perdagangan ataupun hari perdagangan di bursa itu banyak liburnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu hari perdagangan bursa itu akan disesuaikan dengan tanggal merah pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya sebulan nih, bulan April ini nanti ada libur seminggu atau 2 minggu dari pemerintah, bursa saham, bursa obligasi, dan sebagainya itu juga libur. Jadi hal itu yang menyebabkan transaksi akan menurun dan juga akan berpengaruh terhadap return atau pergerakan harga dari pasar modal tersebut. Nah, terus kita kembali lagi kepada pertanyaan terkait apakah berpengaruh terhadap diri masing-masing ya, ataupun investor, ataupun pendekatan investor, ya menurut aku mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena aku nggak punya data dan samplingnya, tapi bisa jadi karena memang masyarakat banyak yang berpuasa, itu akan berpengaruh terhadap psikologis para ketika dia masuk ke capital market sih. Karena tentunya ketika dia berpuasa kan nanti beliau atau mereka tuh akan fokus terhadap yang namanya lebaran ya. Uang-uang yang mereka spending harusnya ke investasi bisa jadi ia akan spending ke lebaran untuk THR ponakannya, untuk dia pulang kampung dan sebagainya. Sehingga keinginan mereka untuk investasi akan ditunda terlebih dahulu di bulan kedepannya. Menurut aku sih seperti itu ya. Jadi memang untuk uangnya itu akan jauh lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang berbau lebaran dan sebagainya sih ketimbang investasi. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, apakah ada closing statement untuk kita anak muda agar berani terjun ke dunia reksadana khususnya syariah ini Kak? Gimana Kak menurut Oke. Sebenarnya kan kalau misalnya aku melihat terkait reksadana ini kan ada beberapa tingkatan instrumen investasi yang bisa kita gunakan untuk jadi alat investasi kita. Seperti kita bisa pakai deposito, kita bisa pakai reksadana, kita bisa pakai emas, kita bisa pakai obligasi, kita bisa pakai saham dan lain-lainnya. Nah sebenarnya reksadana ini adalah suatu jawaban sih
dari semua permasalahan kita ya. Karena tentunya reksadana ini kan mayoritas dari kita kalau misalnya mau investasi, apa sih yang kita takutin? Ada bisa jawab nggak? Apa yang kita takutin? Takut rugi. Takut rugi ya? Iya. Takut rugi, sana rugi, Nggak takut balik hilang modal. duitnya, Iya, nggak balik modal iya. ya. Nggak boleh Balik modal. modal, takut rugi. Nah sebenarnya ketakutan-ketakutan kita itu bisa terjawab lewat reksadana sih. Karena apa? Kita harus tahu dulu reksadana. Reksadana itu gimana caranya kita punya uang atau aset yang akan dikelola oleh manajer investasi. Bahasa kasarnya sih nitip ya, nitip untuk ditempatkan ke aset-aset tertentu. Misalnya teman-teman beli reksadana saham, ya teman-teman uangnya akan dibelikan saham-saham yang udah dipilih oleh manajer investasi. Gitu kan. Permasalahan anak muda itu pertama ilmu atau pengetahuan. Banyak mereka yang punya uang tapi mereka nggak punya ilmu. Misalnya gini, aku mau investasi nih tapi aku nggak punya ilmunya. Solusinya adalah reksadana. Karena dengan reksadana teman-teman nggak usah tahu 100% ilmunya karena udah dikelola oleh manajer investasi. Selesai dong. Nah, yang kedua adalah permasalahan anak muda itu ada di uangnya. Misalnya gini teman-teman semua, ayo kita belajar investasi. Terus ada yang bilang gini, nggak mau investasi itu mahal, buat orang kaya aja. Menurut aku reksadana adalah solusinya. Karena reksadana itu kita bisa mulai dari 10.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau enggak investasi itu buat orang kaya aja, mahal dan sebagainya. Loh reksadana aja cuma 10.000, masa nggak bisa beli sih? Gitu. Kalian beli seblak 10.000 bisa, tapi beli investasi nyoba kok nggak bisa gitu. Jadi yang kedua adalah modalnya itu terjangkau banget untuk reksadana. Dan yang ketiga itu biasanya orang-orang mau investasi biasanya akan mikir tentang keamanan. Karena banyak dari kita yang bilang reksadana itu sama ya, sama kripto atau reksadana pinjol ya dan sebagainya. Mereka nggak paham, sehingga mereka nggak mau untuk investasi. Padahal reksadana ini udah diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan juga. Jadi ya 100% aman lah, nggak akan teman-teman duitnya itu hilang di reksadana. Paling resikonya adalah rugi aja kalau hilang nggak. Gimana caranya kita nggak rugi? Sebenarnya untuk kerugian itu atau resiko, prinsipnya adalah kita nggak bisa untuk menghindari resiko di dunia ini teman-teman. Jadi yang kita bisa adalah minimalisir resiko. Misalnya teman-teman berangkat dari rumah ke UIN, kan pasti ada resiko kehujanan, kepanasan, kesandung batu dan sebagainya. Apakah teman-teman bisa untuk hindari resiko? Jawabannya enggak. Emang bisa teman-teman minta, jangan hujan dulu dong. Ya kalau misalnya mau hujan aja gitu loh. Yang teman-teman bisa adalah minimalisir resiko. Gimana caranya kalau misalnya hujan teman-teman nggak kebasahan? Ya teman-teman bawa payung. Teman-teman bawa payung, bawa jas hujan, sesimpel itu. Sama kayak teman-teman investasi. Investasi teman-teman ada resiko rugi. Nggak mau investasi nanti rugi. Ya teman-teman nggak bisa hindari itu. Yang bisa teman-teman lakuin adalah minimalisir kerugian. Dengan cara apa? Dengan cara cari tahu produk yang punya probability bagus, yang punya perkembangan bagus ke depannya, yang punya sepak terjang bagus, yang sekiranya teman-teman tahu produknya seperti apa. Sesimpel itu teman-teman semua. Jadi ada 3 hal yang jadi aku closing statement. Jadi permasalahan semua anak muda itu takut investasi, dari dia takut akan kehilangan uangnya, takut resiko, takut investasi itu mahal, takut investasi itu butuh banyak pengetahuan. Itu kuncinya ada di reksadana. Jadi mulai aja sih dulu, nanti seberjalannya waktu teman-teman akan tahu dan paham terkait reksadana itu sendiri. Oke. Closing statement yang bagus banget, kayak aku juga baru sadar gitu kalau misalkan reksadana bisa mulai dari 10.000. Ternyata dari kemarin beli seblak, sebenarnya dari beli reksadana gitu. Oh, betul sekali. Buat Kak Reza, aku pernah dengar nih Kak, kalau misalkan salah satu teman aku itu dia awalnya syariah gitu Kak, reksadana syariah, tapi karena dia melihat reksadana konven yang kayaknya nih kok makin naik gitu daripada yang syariah gitu, jadi dia pindah gitu Kak ke konven gitu. Nah, terus menurut Kakak itu gimana Kak, buat kita biar nggak tergiur gitu Kak, buat ya pindah ke konven Kak? Oke, jadi aku disclaimer juga ya bahwa setiap investor ataupun teman ataupun orang itu memiliki preferensi berbeda-beda ya terhadap instrumen keuangannya, baik dia pilihannya itu konvensional ataupun keinginannya itu di syariah dan sebagainya. Aku nggak mau ngejat salah satu lain di antara mereka, tapi tentunya fungsi dan tujuan diadakannya reksadana ataupun instrumen investasi yang berbasis syariah itu nggak cuma untung aja teman-teman semua, tapi adalah mencari keberkahan gitu ya, kata orang-orang syariah, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya konven kan mereka mindsetnya ataupun background ataupun latar belakangnya adalah gimana caranya kita untung banyak gitu. Tapi kalau misalnya syariah adalah gimana caranya kita untung dan berkah, seperti itu sih, Masya Allah ya. Masya Allah banget. Oke, jadi makin terbuka gitu untuk terjun ke investasi-investasi yang berbau syariah gitu. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin dari Karen atau Nadia? Aku mau nanya, mungkin kalau misalnya dari tanggapan kakak, berarti kakak lebih merekomendasikan reksadana dibandingkan produk pasar modal yang lain atau gimana? Oke, itu akan dipertimbangkan dengan hal-hal masing-masing ya. Misalnya gini, ketika teman-teman itu udah paham terkait pasar modal, ekonomi makro dan sebagainya, itu teman-teman aku lebih prefer untuk di saham. Kalau teman-teman udah benar-benar paham. Tapi kalau misalnya teman-teman itu belum tahu terkait pasar modal secara utuh ataupun belum tahu basicnya lah, itu reksadana menjadi sebuah jawaban sih. Karena yang aku bilang tadi bahwa ketika teman-teman beli reksadana, ya tentu teman-teman uangnya itu akan dikelola oleh manajer investasi. Mereka yang lebih paham terkait mana yang ada probability naiknya dan mana yang ada probability kurang bagus lah ke depannya, seperti itu. Jadi terus itu yang pertama, tentang pengetahuan. Seberapa jauh pengetahuan kalian terkait investasi? Kalau misalnya emang udah jago ya teman-teman bolehlah main di saham ataupun bolehlah main di cryptocurrency dan sebagainya. Dan kedua adalah urgensinya apa?
Jadi urgensinya itu bisa dikategorikan kayak teman-teman investasi itu buat apa dulu? Apakah buat dana darurat aja, ataukah buat beli rumah, ataukah mau nikah, ataupun apa gitu? Urgensinya apa? Misalnya gini teman-teman semua, teman-teman pengen punya dana darurat yang kayak dananya itu nggak akan kepake dan pengen aman aja gitu, nggak usah punya background yang nggak usah punya ekspektasi bahwa uang itu akan naik secara signifikan. Pasti teman-teman akan cari tempat yang lebih aman. Biasanya dana darurat itu kan 3 sampai 6 kali pengeluaran teman-teman per bulan ya. Itu biasanya akan ditaruh di instrumen yang lebih aman atau lebih tidak beresiko lah. Contohnya bisa di reksadana pasar uang, di deposito, di tabungan dan sebagainya. Kenapa di situ? Tujuan dengan adanya dana darurat adalah teman-teman misalnya nih punya uang 100.000, cuman punya uang 100.000 nih di mana-mana. Terus teman-teman tiba-tiba beli saham 100.000-100.000-nya. Teman-teman berangkat dari rumah ke UIN, banyak bocor. Teman-teman mau bayar ke abangnya. Kan itu mendadak ya, banyak bocor, kita nggak pernah tahu banyak bocor, itu mendadak. Terus teman-teman bilang ke abangnya, bang saya bayar pakai saham ya, bisa apa nggak? Harus Nggak bisa dicairin kan? dulu. Ya harus dicairin dulu. Nah maka dari itu belum tentu juga sahamnya saat itu naik atau turun, karena saham itu volatil banget, bisa turun bisa naik per harinya. Jadi kalau misalnya untuk dana darurat, teman-teman bisa untuk pakai instrumen yang lebih rendah resikonya, seperti reksadana pasar uang, tabungan, ataupun di ATM dan sebagainya. Itu sih bisa dari pengetahuannya ataupun dari urgensinya. Oke, baik Kak. Oke, jadi kesimpulannya adalah terkait isu reksadana syariah tumbuh positif pada bulan Ramadan itu dapat terjadi karena melihat ke belakang pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan pada bulan Ramadan. Banyak faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi seseorang akhirnya memutuskan untuk membeli reksadana syariah. Salah satunya faktor psikologis, yaitu di mana pada bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa terjadinya banyak banget kegiatan sosial positif gitu yang membuat kesenangan hati seseorang gitu. Hal ini menjadi landasan prediksi bahwa reksadana syariah dapat tumbuh positif di bulan Ramadan tahun ini dan dapat bersaing dengan yang konvensional gitu. Jadi sebagai seorang muslim dan anak muda sudah sepatutnya kita untuk menyebur ke dunia pasar modal khususnya syariah.